Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, semua orang, setiap orang pasti berpikir. Wabeh wong kabeh mesti mikir. Itulah saudara yang kita bahas ya. Karena semua orang itu mikir, berarti mikir itu adalah kehidupan kita. Nah, karena pikiran itu adalah hidup kita, artinya kita harus mengenalnya, harus mengetahuinya, apa dan bagaimana sih pikiran itu. Saudara-saudara, semua organ tubuh kita ini terhubung dengan pikiran. Mata melihat terhubung dengan pikiran, telinga mendengar terhubung dengan pikiran. Seluruh organ tubuh kita, elemen tubuh kita terhubung dengan pikiran. Bahkan yang di batin kita, yang sifatnya imaterial, yang tidak terlihat, cinta, iman, nafsu, ego, aku, ikhlas, ridho, sabar, kebencian, susah, seneng, baik, buruk, semuanya terhubung dengan pikiran. Begitupun yang di luar diri kita, semuanya terhubung dengan pikiran. Entah itu jin, ya, persoalan-persoalan, ya, kebencian orang lain, ya, yang ada dalam kehidupan yang lain, entah manusia, semuanya ini akan terhubung dengan pikiran. Itulah saudara hebatnya sebuah pikiran, dasarnya sebuah pikiran, semuanya terhubung. Nah, disitulah saudara yang berarti pikiran ini sesuatu yang segala-galanya dalam diri kita, sesuatu yang memainkan paling utama dalam diri kita. Kalau pikiran itu diibaratkan wadah, yaitu wadah yang paling besar dan paling luas, ya. Karena itulah pikiran ini memerlukan energi, ya. Pikiran itu juga sebagai energi yang dahsyat, energi yang kuat, energi yang luar biasa. Itulah sebabnya saudara, pikiran ini di satu sisi, ya, bisa menjadikan apa yang jadi keinginan kita itu akan terwujud, ya. Tapi di sisi lain pikiran ini akan menjadi persoalan yang sangat besar, bisa menyerumuskan diri kita, bisa menyengsarakan diri kita, bisa menyakiti diri kita, bisa membuat kita tidak bisa melihat diri kita, bisa membuat kita melupakan diri kita sendiri. Saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, karena semua ini terhubung, berarti semuanya ini selalu ada dalam pikiran kita. Nah, persoalannya kalau semua itu bisa berebut, ya, berebut, menempati, berebut, menguasai, yang ngebei pikiran itu, otomatis pikiran itu menjadi masalah. Semua ini akan berebut untuk menguasai, menggunakan, memakai pikiran kita. Nah, sedangkan kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa menjamaknya, tidak bisa menatanya. Nah, inilah yang sering kita alami, ya, ketika ini nafsu menguasai, menempati pikiran kita, ya. Terus begitu tepatnya berkembangnya dalam pikiran, nah, nafsu ini akan tumbuh menjadi besar dan bahkan akan menjadi akan menguasai, ngebei. Nah, di situ menjadi persoalan, pikiran ini akan dikuasai oleh nafsu. Terus menerus berkembang, semakin lama semakin berkembang, akhirnya pikiran ini banyak nafsu yang menggunakannya, sehingga kita ini tidak henti-hentinya, ya, berbuat karena nafsu. Begitupun yang di luar diri kita, ketika persoalan itu datang, satu persoalan belum bisa kita mengurai, belum terurai, malah berkembang satu
masalah datang, masalah berikutnya, persoalan berikutnya, bertubi-tubi datang. Nah, akhirnya persoalan itu menempati, ngebei, berkembang dalam pikiran itu. Akhirnya berkembangnya tidak terkontrol, begitu cepatnya akhirnya pikiran tertekan. Akhirnya menjadi tekanan, menjadi muatan yang tidak terkontrol, menjadi muatan yang luar biasa. Akhirnya pikiran ini menjadi beban. Ini yang ada dalam pikiran ini hanya persoalan-persoalan. Itu yang dipikirkan manusia adalah persoalan-persoalan yang terus tidak ada hentinya, sehingga tidak ada ruang kesempatan yang lain. Nasihat, ya, kata-kata baik, pembicaraan itu tidak akan ngefek karena sudah dibei, dikuasai, digunakan, dipakai oleh persoalan-persoalan. Itulah pikiran saudara, itulah efek, ya, tidak baiknya pikiran kita. Apalagi persoalan terus menerus, sedangkan kita tidak bisa mengurai. Ketika persoalan tidak bisa mengurai, atau apapun yang masuk ke dalam pikiran ini tidak bisa terurai, kita juga tidak tahu seperti apa kondisinya, seperti apa keadaan, seperti apa, ya, yang tidak terurai ini. Akhirnya menjadi sampah-sampah yang kita tidak tahu kondisinya, keadaannya, ya, bisa menjadikan penyakit, ya, menjadi kotornya pikiran, menjadi beban, tekanan pikiran. Semua itu akan terjadi dengan kita tidak bisa melihatnya, kita tidak tahu, tidak bisa menjamaknya. Jalan satu-satunya saudara, ini saya beritahu saudara, dan ini harus dilakukan untuk bermanfaatnya hidup kita, bahagianya hidup kita. Karena pikiran ini ada yang menciptakan. Untuk itulah saudara, pikiran ini jangan jauhkan dengan penciptanya dan pemiliknya, sekaligus pemiliknya. Maka serahkan, hantarkan, dekatkan dengan Tuhan. Energi kita serahkan, kita pasrahkan kepada Tuhan, agar selalu ada di dekat Tuhan, agar selalu ada di sisi Tuhan. Itulah sebabnya saudara, pikiran ini kalau sudah di sisi Tuhan, sudah dekat dan selalu bersama Tuhan, pikiran ini hanya dikuasai, ditempati, dipakai, digunakan oleh energi ilahi. Nah, ketika pikiran ini digunakan, dikuasai, dipakai, dipenuhi oleh energi ilahi, pikiran itu menjadi sehat, pikiran itu menjadi tenang, pikiran itu menjadi bahagia, pikiran itu menjadi baik. Walaupun energi lain yang selalu terhubung dan tidak pernah akan terputus, ya, di sisi lain, energi-energi boleh silakan, ya, masuk, ya, selalu ada di dalam pikiran. Tetapi dengan energi ilahi yang begitu besarnya, begitu kuatnya, energi kemakhlukan, energi lain ini tidak akan berdampak, ya, negatif, tidak akan bisa menguasai, tidak akan bisa menggunakan, tidak akan bisa memakai. Itulah sebabnya saudara, jadi energi-energi yang lain masuk di dalam pikiran itu, terhubung dengan pikiran itu, akan akan diselimuti oleh energi ilahi. Akhirnya kita melihatnya, mata ini selalu baik, selalu bahagia, selalu tenang, dan yang selalu dilihat adalah ada energi ilahinya. Bahkan yang kuat adalah energi ilahinya. Begitu pun pendengarannya, didengar juga tidak lepas dari energi ilahinya. Kebencian boleh kita rasakan dalam pikiran, tapi akan menjadi energi ilahi. Susah boleh kita merasakan dalam pikiran, kita berpikir susah, tapi energi ilahi selalu menyertainya. Akhirnya lama-lama susah, kebencian, dan segala macam ini akan terasa energi ilahinya yang ada dalam pikiran, yang menjadi energi ilahi lagi, karena energi ilahi itu yang lebih kuat dan lebih besar. Itulah saudara, pikiran yang sehat, yang baik, yang tenang, yang sabar, dan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.